Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utamima makarimal akhlaq. Amma ba'du, anak-anak sekalian, pada dekade akhir-akhir ini kita sering atau banyak melihat kejadian-kejadian yang melibatkan orang-orang, yang melibatkan anak-anak sekolah sudah keluar dari koridor yang ada, bahkan sudah melanggar norma-norma yang ada. Maka di sini sebagai materi lanjutan dari pengenalan lingkungan sekolah SMK Tarbiyatul Islam Kawonganten tahun pelajaran 2021-2022, ini ada materi tata krama agar kita paling tidak mengetahui, agar kita bisa mengetahui bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku yang baik, baik itu di lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Karena apa? Kita sebagai insan pendidikan, hidup kita tidak hanya di lingkungan sekolah. Sekolah bahkan lebih sedikit daripada kita bergaul di masyarakat. Baik, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu arti tata krama. Yang pertama, tata. Tata bisa berarti adat, aturan, norma, ataupun peraturan. Kemudian yang kedua, krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Sehingga bisa kita artikan bahwa tata krama berarti adat, kebiasaan, sopan santun. Ya. Di sini sopan santun sudah menjadi adat, sudah menjadi kebiasaan. Tidak ada yang perlu dipaksakan. Ya. Karena apa? Kalau sopan santun dipaksakan, itu bukan sopan santun namanya. Berarti pribadi kita belum terbentuk sebagai manusia yang bisa berperilaku sopan santun. Kalau kita amati, ya, dalam kehidupan sehari-hari itu ada bermacam-macam tipe manusia. Yang akan saya garis bawahi di sini ada dua tipe manusia. Yang pertama adalah manusia yang bertipe seperti kedondong. Ya, kita tahu kedondong luarnya baik, tapi di dalam ada isinya. Kayak apa isi dondong? Kita insya Allah sudah tahu semua. Tipe orang yang seperti ini adalah orang yang berpenampilan menarik, baik itu dalam segi pakaian, pakaiannya bagus-bagus, mungkin mahal-mahal, rapi terus, kemudian berbicaranya sopan santun, ya. Kemudian makan minumnya juga baik, sesuai dengan norma yang ada. Tapi ya, itu adalah penampilan luarnya. Dalamnya bagaimana? Ternyata dalamnya atau hatinya dikuasai oleh sifat-sifat yang tidak terpuji. Suka dendam, egois, suka menyakiti orang lain. Kemudian apabila ada orang lain senang, kita malah sakit hati. Ketika orang lain susah, kita malah senang. Ini adalah tipe manusia yang seperti buah kedondong. Kemudian tipe yang kedua adalah orang yang berpenampilan seperti buah durian. Ya. Buah durian kalau kita melihat luarnya itu enggak ada yang suka. Kita pegang pun sakit tangannya. Ya. Di sini berpenampilan tidak menarik, kasar, bahkan tidak mengundang simpati. Itu kalau hanya melihat luarnya. Tetapi ketika kita sudah membelah buah durian, nih,
Kalau saya pribadi, satu itu kurang. Ya. Orang yang berpenampilan seperti itu, pakaiannya ala kadarnya, berbicara ya asal keluar, kemudian makan minumnya juga tidak pakai etika, tetapi mempunyai hati emas, orangnya rendah hati, tidak pendendam atau suka memaafkan, suka menolong, dan suka menghargai orang lain. Ini adalah dua tipe manusia yang kita sering melihat di dalam kehidupan sehari-hari. Terus bagaimana? Apa hubungannya dengan tata krama? Ya. Karena apa? Makna tata krama yang sesungguhnya bukanlah seperti buah gedondong yang licin kulitnya tapi masam rasanya, luarnya bagus tapi dalamnya tidak bagus. Bukan pula seperti buah durian yang kulitnya tajam tapi enak rasanya, luarnya sama sekali tidak menarik tetapi dalamnya luar biasa enak. Karena apa? Kedua-duanya itu sama-sama merugikan. Ini. Kalau tata krama yang seharusnya adalah harus luarnya baik, dalamnya juga baik. Tidak boleh hanya salah satunya. Ini. Kemudian macam-macam tata krama, saya hanya akan mengulas dua juga. Yang pertama adalah tata krama pergaulan, yang kedua tata krama berkomunikasi. Ini yang akan menentukan kita. Kita akan baik atau tidak baik ini ketika kita bergaul. Kita bergaulnya dengan siapa? Seperti hanya ada perkataan yang mengatakan apabila kita bergaul dengan penjual minyak wangi, maka kita juga akan ikut bau wangi. Ini pergaulan. Begitu juga apabila kita ingin mengetahui seseorang, kita lihat orang itu bergaul dengan siapa. Siapa teman-temannya. Maka kita akan tahu, oh orang itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah tata krama komunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Ini penting. Kalau kita komunikasinya tidak baik, maka kita bisa dikatakan etika kita juga belum baik. Dalam bergaul atau berkomunikasi, kita hendaknya memelihara lidah kita ketika berbicara. Jangan asal keluar. Kemudian kita juga harus memperhatikan dengan siapa kita berbicara. Kita berbicara dengan orang yang lebih tua, kita harus bagaimana? Kita berbicara dengan yang sesama dengan kita, sikap kita bagaimana? Kita berbicara dengan yang lebih muda dari kita, yang lebih kecil dari kita, atau kedudukannya lebih rendah dengan kita juga harus bagaimana. Ini penting. Kalau kita tidak bisa memperhatikan dengan siapa kita berbicara, maka ini juga akan menjadi bumerang bagi kita. Kita akan dianggap tidak orang yang mempunyai tata krama. Itu seperti itu. Sehingga kunci pokok dalam berkomunikasi adalah yang pertama, kita akan diperlakukan oleh orang lain sebagaimana kita memperlakukan orang lain. Kita berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain juga akan berbuat baik kepada kita. Kita berbuat tidak baik, maka orang lain juga akan tidak baik kepada kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setiap orang mempunyai perbedaan-perbedaan perorangan. Satu dengan satunya tidak akan mungkin sama. Wong anak saja, yang satu ayah, satu ibu, antara kakak dengan adiknya juga berbeda. Apalagi kita yang beda ayah, lain ibu. Pasti perbedaan-perbedaan itu akan muncul apabila kita bergaul dengan orang lain. Dan yang ketiga, kenal dulu baru sayang. Semakin kenal maka akan semakin sayang. Dengan syarat apabila kita
berbuat baik kepada orang lain. Kalau kita berbuat sebaliknya, maka juga akan sebaliknya. Semakin kenal bukan semakin sayang, juga akan semakin benci apabila kita tidak bisa berbuat baik. Sehingga ini 3 kunci pokok dalam berkomunikasi harus kita pegang. Nah, selanjutnya akan kami ulas sedikit tentang tata cara berpenampilan. Ya. Karena apa? Orang akan melihat kita dari cara berpenampilan. Apabila kita berpenampilan baik, maka orang juga akan melihat kita baik. Karena yang pertama orang lihat adalah penampilan luarnya. Penampilan kita secara lahiriah. Kalau lahiriah kita baik, orang juga akan melihat kita baik. Itu seperti itu. Yang pertama adalah cara menggunakan pakaian. Bagaimana kita berpakaian yang baik. 1, kita harus mengikuti tata tertib yang diberlakukan di sekolah. Memakai seragam sekolah, baju dimasukkan, dan memakai sabuk. Kecuali jika menggunakan baju semacam werpak atau baju olahraga ataupun baju takwa. Kemudian yang kedua, waktu olahraga menggunakan pakaian olahraga, memakai kaos dan training. Jangan waktu olahraga malah memakai pakaian biasa. Yang ketiga, dalam hal memakai pakaian harus cocok dengan situasi dan tempat. Kita di mana, pakaiannya bagaimana, kita harus perhatikan. Jangan sampai kita salah kostum. Ini biasanya si empunya akan merasa malu atau merasa minder. Oh, ternyata saya tidak pas pakaiannya seperti ini. Karena apa? Tidak mau melihat situasi dan tempatnya. Itu cara berpakaian. Secara singkat seperti itu. Kemudian cara berjalan bersama. Ketika kita berjalan bersama, yang pertama, apabila jenis kelamin kita berbeda, maka yang laki-laki harus melindungi yang perempuan. Jangan sebaliknya, yang laki-laki kelemar-kelemar, yang perempuan yang gagah perkasa. Itu jangan, ya. Tapi harus laki-laki melindungi perempuan. Apabila kita bertiga, kalau ada 2 wanita dan 1 pria, ya, maka pria harus berjalan yang berdekatan dengan lalu lintas. Ini masih ada kaitannya dengan yang pertama. Yang pria, yang laki-laki melindungi perempuan. Itu seperti itu. Apalah jangan laki-lakinya yang takut. Ini kebalik. Kemudian yang ketiga, kalau wanitanya 1, laki-lakinya 2, maka wanita di tengah. Sebagai apa? Sebagai perlindungan atau bentuk perlindungan pria terhadap wanita. Itu ketika kita berjalan bersama. Kemudian tata cara makan. Bagaimana kita makan yang baik? Yang pertama, ketika kita mau mencicipi makanan ataupun minuman, jangan sambil berbicara. Kita cicipi sedikit. Bagaimana rasanya? Itu. Ketika keasinan, ketika terlalu manis atau sebagainya, jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Cukup di dalam hati. Kemudian ini juga tidak bisa kita hindari. Kadang-kadang kita ketika makan batuk. Bagaimana ketika kita batuk? Kita harus menutup mulut kita. Kemudian jangan sampai kita batuk, kita tetap mengarah kepada makanan. Jangan. Yang ketiga, ini juga tidak kalah pentingnya, kita harus selalu ingat kepada Tuhan. Ya, ingat kepada Tuhan. Maka yang ketiga, kita harus berdoa, baik itu sebelum makan ataupun minum dan sesudah makan ataupun minum. Itu. Selanjutnya, ini yang sering kita abai adalah tata cara menggunakan fasilitas umum. Ini
Yang pertama, buang sampah pada tempatnya. Ada tempat sampah, ketika kita membuang sampah harus pada tempat sampah yang sudah disediakan. Ketika kita melihat sampah berserakan bukan pada tempatnya, alangkah baiknya jika kita mengambil dan memasukkan di tempat sampah. Kemudian yang kedua, jagalah kebersihan dimanapun kita berada, baik itu di sekolah, di rumah, ataupun di tempat-tempat yang lain. Ketika kita di jalan melihat sampah, yang baik adalah kita ambil dan buang pada tempatnya. Kemudian ketika kita berkendara, juga harus tetap menjaga sopan santun. Jangan main klakson, jangan kebut-kebutan. Ketika kita nyalip juga harus ada tata caranya yang baik. Jangan asal serudak-seruduk. Di samping membahayakan orang lain, juga akan membahayakan diri kita sendiri. Yang keempat, budayakan antri. Kita datang terakhiran, maka kita di belakang. Jangan kita datang belakangan, minta di depan. Itu namanya kita tidak mempunyai tata cara atau etika di dalam menggunakan fasilitas umum. Sehingga ada makalah yang mengatakan adab dulu baru ilmu. Kita harus tetap menjaga adab, baru kita berilmu. Karena apa? Orang yang beradab sudah pasti berilmu. Orang yang berilmu belum tentu beradab. Tuh. Kalau kita lihat, banyak sekali kita di media sosial seolah-olah orang itu berilmu, tapi ngomongnya ngawur, itu berarti orang tersebut sebenarnya tidak berilmu. Sebenarnya ilmunya dangkal. Kalau orang yang ilmunya dalam, ilmunya luas, itu akan menjaga adab. Sehingga ini kita penting. Ketika kita melihat YouTube, kita buka Google, kita lihat adab orang itu seperti apa. Kita jangan terkecoh dengan ada gelar di depannya, ada profesor, ada doktor, apalagi yang mengerikan ini ada gelar ustadz juga, tetapi etikanya tidak ada, maka orang tersebut tidak berilmu. Kita jangan ikuti yang seperti itu. Sehingga kita harus benar-benar bisa memilah dengan siapa kita berteman. Bagaimana kita mengambil ilmu dari internet. Itu materi tentang tata krama sedikit. Semoga bermanfaat dan kita senantiasa menjadi generasi-generasi yang tetap memelihara tata krama, yang tetap memelihara kesopanan, yang tetap memelihara adat istiadat kita sebagai orang Indonesia. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.